eh, tanggung jawab siapa ini untuk menambah dokter tadi? Nah, inilah pokok persoalannya gitu. Siapa yang harus mengambil tanggung jawab ini? Padahal kita kan di deadline batas waktu. Nah, kalau ini tidak cepat terjembatani, itu maka akan terjadi gap yang besar itu terus menerus dan itu akan berkelanjutan gitu. Iya, memang kalau Indonesia ini kan paling suka saling lempar tanggung jawab. Tapi yang penting adalah dengan adanya BPJS ini aturannya ada, mulai dari pusat sampai ke daerah. Dan saya melihat keterlibatan kepala daerah di BPJS ini tidak ada. Bupati, wali kota, gubernur seolah-olah tidak ikut di dalam pengawasan, di dalam pelaksanaan daripada BPJS ini. Saran-saran bupati, saran-saran gubernur tidak didengar oleh kepala BPJS, apakah cabang dan sebagainya, bagi yang tidak sensitif. Kita contoh di Sumatera Barat kejadian kemarin ini. Saran gubernur pun tidak didengar. Saran anggota DPR RI Komisi 9 pun tidak didengar. Bagaimana bisa keterlibatan nanti pemerintah daerah? Saya yakin kalau ini perlu kita rubah. Coba libatkan bupati, wali kota atau gubernur di dalam pengawasan ini, sehingga masukan-masukan mereka itu di daerahnya sendiri bisa dilaksanakan. Nah, mungkin penyempurnaan untuk ke depan ini perlu. Jangan tanggung jawab saja yang diberikan kepada pemerintah daerah, tetapi sebagai dia yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, bagaimana kesejahteraan rakyatnya, bagaimana rakyat terlayani kesehatannya dengan baik, itu tidak bisa tersalurkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih Pak Surya, jadi ini masalah Pemda ya. Oke, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar ya, urus ini menarik dari pembahasan, dari paparan dan pembahasan tadi. Itu memang ada kesan pemerintah daerah itu seolah dengan BPJS tidak ada hubungan, Pak. Ya, padahal ada desentralisasi. Jadi sektor kesehatan tanggung jawab pemerintah kabupaten kota dan provinsi dulu ya, baru minta tolong pusat. Ini selama hampir 2 tahun ini gimana Bu pengalamannya, hubungan antara Dinkes provinsi dengan dan juga membahas apa yang ada di silakan. Terima kasih Prof. Barangkali karena kami di Sumatera Barat sejak 1 Januari 2014 itu sudah masuk bekerja sama dengan BPJS, tapi sebenarnya sejak 2007 kami sudah bekerja sama dengan PT Askes. Khusus untuk Sumatera Barat, kita punya tim monitoring, kita punya forum komunikasi antara Pemda dengan BPJS, dan koordinasinya itu intens, membicarakan permasalahan dan banyak masalah yang bisa kita selesaikan. Biasanya kehadiran kabupaten kota, kepala dinas kabupaten kota dan sekda itu juga selalu ada pembicaraan dan mencarikan solusi. Rasanya kalau untuk koordinasi kami merasakan sudah maksimal. Ini di Sumbar kami mencoba kalau untuk rumah sakit barangkali untuk kontrak spesialis sudah tidak masalah karena mereka sudah BLUD. Hanya saja untuk VFKTP pelayanan primer seperti puskesmas, sekarang kita sedang mempersiapkan harus semua BLUD. Sehingga nanti kalau kekurangan SDM kita bisa kontrak, dan sebenarnya kalau kita lakukan kerjasama ini akan ada ruang bisa mengangkat atau menggaji dokter kah, bidan kah. Tetapi sebelum BLUD tentu tidak mungkin. Kita akan menambah PNS, itu pun sangat terbatas. Kami setuju kalau itu adalah tanggung jawab di Pemda setempat dengan kabupaten kota, provinsi, tentunya dibantu juga dari Kementerian Kesehatan. Karena sampai saat ini Kementerian Kesehatan tetap membantu SDM melalui PTT, bidan PTT, dokter PTT, dan itu sangatlah maksimal kami rasakan. Nah, hanya saja mungkin ada hal-hal krusial antara pemerintah daerah dengan BPJS karena ada ketentuan-ketentuan yang sebenarnya kita ingin ada juga semacam kepastian dari Kementerian Kesehatan. Contohnya norma kapitasi baru ini kan diributkan nih Prof, karena semua kepala dinas kabupaten kota reject dia. Kenapa baru jalan sekian, toto sudah diturunkan, kita nggak tahu dan sebagainya.
Tapi sebenarnya mungkin komunikasi. Jadi kawan-kawan mengharapkan nanti dari Kementerian Kesehatan ada satu kejelasan apakah ini memang akan diikuti, apakah akan disahkan, kapan mulainya dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi tanda tanya dari kawan-kawan. Yang kedua untuk sarana prasarana, Prof. Untuk sarana prasarana sebenarnya banyak kos ya, banyak kos dan banyak pos yang bisa dimanfaatkan. Kami mencoba di Sumatera Barat untuk 155 pelayanan di FKTP itu lebih kurang 50% itu harus ditunjang labor. Sementara kemampuan labor ini mungkin bermacam-macam, selama ini kan kurang diperhatikan di puskesmas. Nah oleh sebab itu tahun 2016 mau tidak mau seluruh dana DAK diprioritaskan untuk melengkapi labor FKTP dulu. Jadi harus disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten Kotanya karena sekarang sudah satu pintu, barangkali akan lebih mudah. Nah kalaulah 155 jenis pelayanan itu tanggung jawabnya di FKTP, bagaimana akan mendiagnosa DBD, bagaimana akan mendiagnosa TB, bagaimana mendiagnosa penyakit-penyakit yang harusnya dengan labor gitu. Jadi nonsen kalau kita bilang wah 155 pelayanan 100% bisa dikerjakan oleh FKTP, baik itu puskesmas milik pemerintah maupun yang swasta. Nah satu lagi mungkin Prof ini untuk FKTP swasta, karena sekarang FKTP swasta jauh lebih banyak kepesertaannya, kami melihat ada dampak negatif ke depan ini Prof kalau tidak kita sikapi. Karena FKTP swasta itu identik dengan FKTP pemerintah, identik dengan puskesmas. Ada program kesmas di dalamnya yang harusnya juga dikerjakan oleh FKTP swasta. Tapi sampai hari ini barangkali FKTP swasta masih kuratif, belum preventif dan promotif. Dokternya bisa sama nggak Pak? Pagi hari dia kerja di pemerintah, siangnya kerja di FKTP swasta? Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Cuma sekarang kan norma kapitasi baru itu diberlakukan 24 jam baru mendapatkan kapitasi lebih. Ya. Nah, mungkinkah puskesmas yang punya dokter cuma satu harus pelayanan 24 jam? Sementara mereka belum BLUD, belum bisa menambah dokter. Sementara swasta dia bisa mengontrak dokter satu siklus 24 jam mungkin 250.000 atau 300.000 hanya mengontrak untuk IGD saja. Sementara pemerintah tidak akan pernah mengejar itu. Jadi banyak hal nanti ke depan barangkali yang perlu diperbaiki Pak. Jadi dampak program ke kita terasa sekarang Pak. Jadi dampak kesmas misalnya KIA, penyakit menular dan sebagainya itu menurun. Karena swasta tidak mengerjakan itu Pak. Makasih. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama pun juga sebenarnya pada prinsipnya sama, bahwa yang pertama itu juga berkaitan dengan jumlah petugas kesehatan, distribusi tenaga kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, dan yang lebih penting lagi sebenarnya di sana adalah bahwa ini juga berkaitan dengan beban kerja. Sejak diberlakukannya jaminan kesehatan nasional ini, tugas daripada tenaga kesehatan seorang dokter itu luar biasa. Karena pasien yang mungkin penyakitnya biasa saja dia harus datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan sebenarnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama menurut saya dan hasil penelitian ini pun juga menunjukkan bahwa bukan hanya tenaga kesehatan sebenarnya, tapi juga tenaga yang tidak berhubungan langsung dengan pasien itu juga perlu mendapat perhatian, karena pekerjaan JKN ini bukan hanya persoalan obat, suntik dan dokter, tapi ada pelayanan di sana juga yang perlu mendapatkan perhatian. Jadi memang sistemnya terpusat semua, bahkan nantinya ke depan pembayaran pun terpusat nantinya. Jadi di entry langsung masuk ke senternya, kemudian nanti diturunkan ke bawah. Nah, tapi dari hasil rapat kemarin nanti akan dikirimkan semacam server baru untuk masing-masing provinsi cabang untuk menjadi bahan pembahasan di tingkat provinsi dan kabupaten. Jadi selama ini memang harus proaktif cabang dan regionalnya meminta ke pusat data yang diperlukan, itu membutuhkan waktu dan tidak otomatis. Nah sekarang mudah-mudahan bulan depan sudah disiapkan, langsung dikirim ke masing-masing kepala regional sehingga bisa nanti selalu pembahasan berbasis data di cabang maupun di regional. Nah itu yang sudah dilakukan.